Gimana? Kamu berapa kamu? Oh, oke. Udah depan nih. Kamu kan, bro. Sip. Woi. Kamu sih. Mau lu sih kau tengok. Aduh, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wis, langsung teh. Ya, jadi kalau ini udah lama tinggal di Dumai dari mulai sejak nikah kayaknya. Ya kan? 2012 dari Dumai. Profesinya sekarang toko bangunan. Sekaligus praktisi politik dari salah satu partai yang ada di Kota Dumai. Percuma. Apa slogannya? Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah ini dia salah satu kader kita dulu di FAM, kader angkatan pertama ini. Nggak ada yang nggak tahu sama dia di Kota Padang nih, ya kan? Banyak. Kemudian bersembunyi dan bergerilya, tahu-tahu masih hidup. Nah, dan tiba-tiba juga ada di sini, ya kan? Jadi orang berdua ini udah tidur bareng tadi malam, ya kan? Ngabarin kalau dia lagi di sini, ya udah, kalian lah. Kita ngobrol-ngobrol lagi bareng FAM. Jadi tahun 2000 berapa kita bikin FAM dulu kan? Ada yang lupa. 2004. Berdiri FAM itu 2004 atau 2003? 2004 ya? 2004. Berarti kau udah ada di dalam itu langsung kan? Udah langsung. Udah kakak ikut. Hah? Udah kakak ikut. Iya. Jadi FAM itu Front Aksi Mahasiswa. Jadi ketika masuk di dalam dunia perkuliahan, beberapa orang yang tersaring atau kritis lah istilahnya itu ingin protes dengan beberapa kebijakan dari pihak kampus yang hampir tidak pernah berpihak kepada mahasiswa. Nah, itulah dulu awal bergeraknya. Terkumpullah semuanya di salah satu fakultas yang dinamakan Fakultas Sosiologi, ya kan? Di Fakultas Sosiologi lintas angkatan. Nah, kalau angkatan ini paling tua sebenarnya nih, cuma pas masuk di kampus dia jadi satu angkatan sama saya. Nah, saya juga masuk ke kampus yang ini kampus X, kita sebut aja kampus X. Soalnya sekarang bahaya kan nanti bisa dituntut nantinya. Tapi kalau kawan-kawan main ke kampus itu nggak ada yang nggak tahu sama FAM. Bahkan setelah kita putuskan tidak mengkader lagi, organisasinya kita nonaktifkan, cerita tentang FAM itu masih selalu ada gitu. Nah, salah satunya ketika FAM itu berdiri dan kemudian menghilang. Nah, Bung Redo ini dia mendirikan lagi sebuah organisasi mahasiswa bersama beberapa rekannya, dan alhamdulillah itu survive sampai sekarang. Ya, Bos? Masih survive sampai sekarang, udah berapa tahun tuh ya? 2007 berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Jadi FAM berapa tahun? gak lama, sebentar. Lahirnya kan sesuai kebutuhan, bubarnya juga sesuai kebutuhan. 20 tahun. 18 tahun. Ada pengaruh eksternal sebenarnya pergerakan FAM ini. Jadi ada salah satu lembaga, mungkin saya akan banyak sensor nama-nama organisasi atau nama-nama lembaga yang kira-kira nantinya akan protes gitu. Jadi kita diperkenalkan semesta, beratlah. Diperkenalkan semesta dengan salah satu organ kiri pada saat itu yang lumayan eksis di salah satu kampus negeri terbesar di Kota Padang. Nah, kita berkumpul, diskusi, sharing di salah satu kebetulan Fatah ini salah satu pembela perempuan nih. Nah, itu, makanya dia mampu memberdayakan ketampanannya untuk melakukan pembelaan kepada perempuan-perempuan korban kekerasan. Salah satu volunteer di NGO Nurani Perempuan yang bergerak untuk advokasi terhadap hak perempuan yang mengalami kekerasan, ya, walaupun kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Dia paling banyak mengadvokasi perempuan. Nah, kebetulan sekre itu dipimpin sama salah satu uni. Nah, uni kita nih namanya UNIF. UNIF ini memang udah mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan, khususnya di bidang perempuan. Dan markas kita, nah kosannya si Bung ini ada di sebelah kantornya itu, kantornya Nurani Perempuan itu.
dari situlah kita ketemu sama beberapa lembaga-lembaga ekstra kampus, akhirnya kita diskusi sharing dengan satu lembaga tersebut, dan kita sangat-sangat terpengaruh pada saat itu dengan pemahaman mereka. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Front Aksi Mahasiswa di kampus tersebut. FAM itu ada si Fatahudin pada saat itu, ada satu lagi kawan kita yang sekarang nggak tahu kemana, namanya Ahmad Rifki Ali, dan saya. Kami sebenarnya berbeda pergerakan nih, di awal-awal nggak gitu-gitu akrab kali gitu. Beda pergerakan lah, dia bergerak di lintas fakultas, saya main di tingkat universitas. Bagaimana akhirnya sampai kita bisa meledakkan aksi itu? Masih terekam nggak jelas cerita itu? Masih lah. Awal itu kan kegelisahan kawan-kawan di tingkat fakultas. Kegelisahan ini nggak terjawab hingga kita sharing dengan pihak fakultas, nggak memberikan jawaban yang pasti. Nah, Terus kita cari informasi sampai data-data. Ketika kita masuk ke kampus, kita kumpulin semua. Kita belajar juga sejarah tentang kampus itu. Juga ada gerakan dulu tahun 99 ada mengeluarkan buku putih katanya. buku ini kayak butuh buku perjanjian gitu. Perjanjian. Sampai kita cari data itu ke Pekanbaru. Saya lupa sama senior, tapi salah satu itu sekarang bekerja di KPU Sumbar. Siapa apa yang Piliang. sih? Bang Piliang. Ah iya, Indra Piliang. Nggak lupa nama aku ingat Piliang iya. belakangnya Piliang. Soalnya ada dua kan aktor yang bersuku Piliang pada saat itu. Iya. Kalau salah ada lagi Pekanbaru, sampai saya nggak lupa juga. Saya pergi ke rumah dia, nggak tahu saya dapat informasi dari mana. Kok saya langsung ke Pekanbaru ketemu. Kita sharing tentang gerakan di kampus. Tidak banyak membantu sih senior-senior terus. Saya jujur aja nggak banyak membantu. Tapi Asesmen datanya pada saat itu udah sampai ke Pekanbaru kan ya? ya, Aku nggak tahu kan, aku masih tugasnya kan main di lokal aja nih, Iya. buat agitasi di. karena mahasiswa. menurut saya kita kan harus kumpulin data-data. Sampai kita belajar hukum tentang undang-undang, tentang yayasan, tentang perguruan tinggi. Jadi situ kenal apa dikti, gitu kan? Kita kenal dengan undang-undang yayasan, kopertis dengan gejolaknya di fakultas kita. Jadi saya ingat gerakan pertama tuh kita bentuk namanya AMP, Angkatan Muda Psikologi. Angkatan Muda Psikologi. Nah, angkatan pertamanya ya Edo. Mau AMP juga? Ya. Enggak, Abdal lah. Abdal. Oh, Afdal ya? Abdal. 03 ya? Enggak, Abdal 04. Empat. Afdal ya? Abdal tuh kan tamatnya kan udah tua. Kalau berapa? Dia 2004. 2004. Afdal? Cuma dia nggak gabung di situ. Di selanjutnya Abdal 2004 juga kan? 2004. Abdal 2004 juga. Nggak masuk AMP? Nah, masuk. Kenapa? Malas ah. Oh, Ya beda, kadernya siapa? Dia lagi nongkrong sama Muhammad Andre di Alindah. Oh iya. Kosan aja. Mengapa kita bikin AMP? Ini belajar dari kawan-kawan teknik UNAN. Nah, bagaimana senioritas itu dihargai lah. Harus ada senioritas. Kita melihat ada degradasi moral kawan-kawan mahasiswa. Senioritas dalam konteks positif. Ya. Artinya kita bangun karakter junior-junior lah. Ya. Ya. Jangan kalau bahasa Minang tuh ratusan pematang di sawah. Ah, iya. Nah, kita menghindari itu. Makanya ada pengkaderan di Fakultas Psikologi. Aku tahu, Bro. Hmm. Karena nggak terlibat juga aku di AMP itu bos. Soalnya kan aku di Universitas ya. universitas. Lumayan aktif AMP waktu itu, kita dorong. Nggak tahu kita apakah ada ketuanya atau enggak ya. Ada lah. Enggak tahu aku nggak terlibat. Saya lupa juga. Jelas secara emosional kedekatan dengan adik tingkat ada. Bangun. Khususnya 04. Ya. Jadi 04. 01, 2, 3 tuh agak sedikit ini. Enggak, 0102 dekat. 0203 enggak. Itu kena nasib. Mereka fakultas baru, Iya. kawan tak ada, ya kan? Makanya kompak. Tapi keren loh fakultas itu. Betul. Iya, Aku keren. merasakan kekerenan luar biasa itu. Walaupun populasi laki-lakinya sedikit, tapi keren gitu. Nggak tahu lah mau menggambarkannya bagaimana. Andai kata masih bisa ngulang lagi, mau menyelesaikan juga dari sampai sarjana di situ kan.
Ujung-ujungnya jadi sarjana hukum juga nih kan, kacau nih. Tapi udah selesai bro. Ya. Bangkit selesai ya sampai psikologi. Terus dengan angkatan muda psikologi kita bergerak lagi ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita rebut Badan Eksekutif Mahasiswa di tahun 2004. Saya masih ingat ketua BEM pertama ala kita ya, bukan ala yang lama-lama, tapi ala kita itu namanya Rina cewek. Rina kita pelantikan tanpa dihadiri oleh pihak rektorat, pihak dekanat, nggak dihadiri. Itu universitas atau fakultas? Fakultas. Fakultas. Ya. Oh, ada aku tuh. Dan itu secara ala fakultas nggak diakui, tapi bagaimana lagi nggak ada yang mengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Rina lah menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari mulai situlah kita mulai bergerilya, mulai kuat kekuatan psikologi, kita coba merambah ke kawan-kawan luar selain fakultas psikologi. Kita mau dari fakultas juga, kita Iya. mau di UKM. Iya. Di tahun yang sama saya dirikan UKM baru. UKM baru namanya KSR, Korps Sukarelawan. Korps Sukarelawan. Ya. Kan KSR dulu baru. KSR salah satu UKM yang mendukung gerakan mahasiswa itu. Gerakan FAM itu KSR. KSR, pers. Soalnya sama pendidikan kok nggak pernah ngajak aku kan emang kan? Nah, Nggak pernah kok ajak. Orang di diem. mengapa kita bikin itu? Ini kan semi plat merah juga KSR. Di bawah Sebenarnya PNI. apa sih? Iya. Cuma plat merah. Kita kan coba menyaingi Menua waktu itu. Menua kan pakai komandan, kita juga pakai komandan gitu kan. Iya. Betul. Jadi waktu gerakan kita main di fakultas juga main di UKM. Ada UKM yang Pro kita waktu itu Mapala. Mapala itu kena kondisi memaksa dia untuk berpihak kepada kita. Ada kebutuhan, ada kesamaan nasib yang membuat jadinya bersatu gitu ya. Ya. Ada KSR, ada Mapala dan pers waktu itu. Iya. Habis itu kita coba main, enggak lagi, kita coba rebut Badan Eksekutif Mahasiswa, universitas. Universitas demo ya. Demo kita coba rebut itu, jagoan kita Afdal ya. Ya. Dan Saya lupa sih wakilnya sama wakilnya. itulah si Nur Soleh. Enggak, wakilnya siapa? Oh, wakilnya siapa? Ya. Jadi waktu itu ada 2 kandidat ya. Iip sekarang anggota Anak Dewan teknik. Kampar. Teknik. Coba. Anak teknik. Partnernya si Abdal. Iya 04. Ya. Teknik 04 tuh. Masih ingat hari itu. Tapi nama aku lupa. Jadi ada 2 kandidat calon presiden universitas, ada Iip. Iip sekarang menjadi anggota Dewan Kampar. Ya, apa? Afdal sekarang ketua BUMD Pasaman Barat. Iya. Hebat-hebat juga semua kan. Hebat. Dan kita memaksa Afdal itu untuk bisa dicalonkan menjadi presiden. Karena secara angkatan dia belum bisa. Karena dia angkatan 04. Ada persinggungan juga di situ kan, karena kan waktu itu kan aku mulai clash nih sama Pak Presiden BEM ini kan. Ini. Clash karena beberapa hal yang prinsipil, beberapa kali gebrak meja. Kemudian akhirnya aku ngambil beberapa barisan ke Kalau psikologi kan, kalau fakultas. Nah, di situ kita mulai melakukan konsolidasi, bukan dari fakultas, kita juga main kos-kosan. Saya masih ingat, Ya, gerilya ke kos-kosan. gerilya ke kos-kosan. I still remember about that. Pakai motor juga, jalan kaki juga, ya kan. Besar perjuangan. Mulai depan kampus kita konsolidasi sampai ke Simpang Haru, sampai ke bypass. Kita konsolidasi mahasiswa untuk Luar. Afdal menjadi presiden UPI kala itu. Ya memang nasib nggak berpihak. Kita hanya kalah tipis. Tapi suatu kebanggaan fakultas psikologi bisa menjalankan. Itu belum ledak ya? Belum. ledak. Karena kan kita mau merebut itu. Kita mau Ya, pengen kita bergerak di mau- atas BEM kan. mau- Kita kalah. Kita tarik diri, kita nggak mau masuk ke kabinet. Dan IIP mengajak untuk bergabung, tapi kita tolak. Jadi aja kita beroposisi. Ayo Pak Iip, kapan-kapan ke Dumai biar bisa kita ngopi bareng ya kan? Nonton nanti bisa ingin. Oke, siap. Berjalan waktu, kita perkuat di fakultas lagi, kita perkuat lagi UKM, kita perkuat kawan-kawan kafe. Ya. Basic kita kan di kafe, di UKM dan kafe, kawan-kawan kafe. Ada beberapa kawan-kawan di luar fakultas psikologi yang terlibat. Ada teknik, ada SI. ekonomi, ada SI, tapi nggak signifikan. Yang jelas
gerakan motor 2005 itu murni, kalau kita bilang presentasi 90% Aksi itu meledak kapan? 2004 kan? 2005. 2005. Terus rombongan Semester 2 itu. Alvin CS masuk itu di 2005. 2005 setelah aksi kan? Setelah aksi, kalau Alfi setelah aksi. Setelah aksi. terus Setelah 2005 konsolidasi gila-gilaan, kemudian mencari dukungan belum ya? belum Dukungan keluar belum ya? Belum. Pasca. aksi besar di kampus. Awal itu kita main di fakultas, nggak ada kepastian, tidak ada kejelasan, tidak puas kita dengan jawaban fakultas, kita coba main ke rektorat. Ya. Nah, di situ puncak emosi itu meninggi, tensi politik kampus tinggi. Waktu itu kita dapat juga ancaman dari pihak luar. Ya. Saya nggak tahu apakah pesanannya itu dari pihak kampus, Tidak. pihak luar, saya nggak tahu. Yang jelas kita dapat ancaman. Saya pernah juga diancam waktu di kampus, dikeroyok satu kampung. Ya. Kampung itu kan kampung mahasiswa. Yang keroyok tuh kawan-kawan mahasiswa juga. Gitu. Masih ingat saya itu waktu kita di dalam rumah, kita berdua ya. Ya, ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita selamat. Pecahlah Ya, itu di bulan Februari, kita mau ujian. Februari. Enggak, lagi ujian itu. Lagi ujian. Februari kan ujian? Lagi ujian, pokoknya lagi ujian. Lagi ujian. Februari, Udah hari ya. keberapa itu ya? Tapi kita lagi ujian semua waktu itu. Iya, tapi waktu itu Februari saya ingat. Februari meledak, memang waktu itu sempat dihentikan perkuliahan itu dan ujian semester itu dikurang seminggu ya. Hampir 4 sampai seminggu itu kena begitu gejolak panas. Dapatlah kita surat cinta dari kampus. Surat cinta dari kampus. Surat cintanya ini kan absurd, men, ya kan? Karena kan kita nggak di situ nggak dijelaskan bahwa kita itu di drop out atau kita diputus. Malah pada saat itu ketika kita sudah banyak sharing dengan beberapa NGO yang bergerak di bidang hukum seperti LBH dan lain-lain, kan mereka menjelaskan bahwa sebenarnya kalau mereka keluarkan surat itu malah itu jadi poin besar buat kita untuk menyerang balik sebenarnya, Iya. kan? Dan Jadi tak waktu tahu itu- dari mana bocorannya, tiba-tiba pihak kampus nggak mau mengeluarkan surat itu. Ya. Ya kan, surat yang mereka berikan nggak, surat yang mereka berikan adalah bahwasanya kita Bukan surat. Semua akses kita dimatikan. itulah, iya, kemudian Surat belum. kemudian diaktifkan, diberhentikan, kita nggak bisa bayar uang kuliah, Ya. ya kan? Ya itu salah satunya. Karena waktu itu akses kita dihilangkan semua. Iya, akses kita diputus. Diputus. Karena kita juga minta kepastian kalau memang kita dikeluarkan, mana surat keluar. Kalau kita di DO, mana surat DO. Kalau Nggak kita ada. memang dapat sanksi, mana surat Mana sanksi. sanksinya itu? Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya surat. keluarlah surat. Ada surat, sebentar surat. Sebelum surat itu orang tua kita dipanggil masing-masing. Nah, Orang tua saya dipanggil, orang tua Anda ini kayaknya dipanggil. kelewat nih. Ini kayaknya udah pasca aksi kita baru dipanggil orang tua. Nah, itu udah pas kasih. Iya, Iya. sebelum kita aksi belum ada panggilan-panggilan dulu. Jadi Iya. aksi kita ini bikin shock, Jen. Iya. Waktu itu karena udah bulat tekad kita semua buat aksi, berapa orang? 6 orang ya? Awal 6. 6 ya? 6 orang itu Hari pertama 6. bawa spanduk, kita bikin teatrikal dengan membakar keranda maya dengan bertuliskan demokrasi. Kita aksi pas lagi ujian. Nah, aksi lagi ujian kita bakar-bakar. Kemudian aksi tersebut menarik minat dari kawan-kawan yang lain. Nah, pada saat itulah banyak kawan-kawan memutuskan keluar. Waktu lagi ujian, bergabung pada barisan aksi massa. Meledaklah ramai pada saat itu, penuh kampus itu dengan aksi. Di satu sisi kami sedang mau berjuang atas demokratisasi kampus. Di satu sisi lagi kami merupakan ancaman bagi bisnisnya kampus. Ya, kita bicara pendidikan, nanti konteksnya akan balik lagi pendidikan, karena akhirnya nanti FAM ini sendiri konsentrasi di bidang advokasi perihal pendidikan gitu. Di situ konsep kita kelas selanjutnya. Dan kemudian setelah aksi baru kita dipanggil orang tua, kayak anak TK ya kan? Iya. Dipanggil anak TK. Tapi saya ingat pesan orang tua saya, dan itu menjadi energi baru gerakan saya. Dan saya berani turun langsung, betul pure dalam gerakan itu. Almarhum Bapak bilang, bilang, "Nak, menetes darahmu bumi, kalau itu kau anggap benar, Papa ikhlaskan." Kata-kata itu membuat semangat. Padahal keluarga aku sendiri dari keluarga akademis ya.
Mama udah bilang jangan tahu, udah ikuti aja, kan udah ada tawaran di kampus nih. Banyak tawaran nih dari kampus, bukan hanya satu tapi banyak. Dan saya tetap ngotot, semua dipanggil. Yang bertahan itu kita berapa orang yang bertahan? Kopi habis. Yang bertahan siapa? Kau ya. Bertahan untuk terus aksi. Hmm. Ya udah Enggak. kita lah. Kau, aku. Yang tidak mau tanda tangan. Ricky, aku, Ricky, Rina. Riki tanda tangan. Rina, Ricky nggak tanda tangan. Tanda tangan, dia nggak kuliah. Dia tanda tangan Nggak mau kuliah. ya? Oh iya. Oh enggak, yang nggak tanda tangan itu, masuk aku nggak tanda tangan bang. Aku kan dipanggil. Saya masih ingat ketika kita pendaftaran perdata ke Pengadilan Negeri Padang, tak ada saya pun dapat support dari siapapun kecuali dari sumbangan kawan-kawan. Itu dalam uang receh. Ya. Dan berapa saya ingat 800.000 pendaftaran di 800.000 atau berapa ratus ribu untuk pendaftaran gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang. Meledak aksi, berapa kali kita aksi? 2 kali, 3 kali? Dari kampus 2 kali. 2 kali. 2 kali di kampus, abis itu kita konsultasi ke kawan-kawan dari LBH, Fatah yang memfasilitasi itu semua, kemudian kita lanjutkan perjuangan itu melalui meja pengadilan, dan itu kita melalui LBH kita mendaftarkan gugatan ke Perdata ke pengadilan. perdata ke Pengadilan Negeri Padang. Nah, perjuangannya next step nih, bayangkan nih, kami mahasiswa yang masih cupu-cupu pada saat itu kita udah main di tataran pengadilan gitu. Akhirnya diputuskan lah kita menang dengan Nah, menang kita, tapi kita sudah dibalikkan kembali ke kampus. Kita tidak mau balik ke kampus ketika sistemnya seperti itu. Akhirnya kita tarik diri lah. Akhirnya kita melanjutkan ke Fakultas Hukum. jadi kau nyesal? Geng, perjuangan Enggak. itu. Ah, Kau sendiri dong gimana? Apa bos? Menyikapi perjuangan dari kawan-kawan FAM pada saat itu yang memang betul-betul, aku masih ingat peristiwa yang paling dramatik itu kita nongkrong di rumahnya Putra, kita jadikan base camp. Kita duduk di atas bertiga menenggak sesuatu, lupa ketawa ya. lupa ketawa, bukan lupa ketawa, nggak tahu pas ketawa jadi aneh gitu kan. Itu memang depresinya udah luar biasa itu, karena kita harus menanggungkan air mata yang dikeluarkan oleh orang tua kita dan orang-orang dekat kita gitu, dan termasuk advokasi dari kawan-kawan termasuk Edo, dan Edo sendiri sudah mengkader pada saat itu. Kita duduk di junior-juniornya sudah dia kader juga, sudah bergerak juga. Itu yang buat kita depresi. Akhirnya saya, Ricky dan Udin itu kita ke lantai atas di base camp itu di daerah pengadilan. Kita di sana belajar lagi cara tertawa. Jadi memang selama proses pengadilan, selama proses sidang itu kita stressingnya tinggi tuh. Alhamdulillah pada saat itu perjuangan kita disupport dari beberapa kampus. Ada UNES, terima kasih kawan-kawan UNES, ada kawan-kawan dari UNAN, kawan-kawan dari UMP, dan kawan-kawan dari Bungata. Mereka total sekali membantu kita ketika aksi besar di gedung DPRD ya, di gedung DPRD. Besar sekali aksi pada saat itu, viral-viralnya, dan tanpa disadari bahwa energi aksi itu juga merambah ke beberapa kampus-kampus lain, karena dengan bahkan para panjang, ekstensi para panjang. Oh iya. Ekstensi para panjang pun ikut support kita. Dari serikat-serikat tani pun juga ikut support kita. Tapi FAM itu eksis sampai 2012. Termasuk sebenarnya bukan Edo aja, geng. Kau juga bermasalah sebenarnya. Kau bikin KSR, sibuk di situ. Kau bikin NGO, kau sibuk di NGO. Udah banyak advokasi kemana-mana, sampai kau ikut advokasi petani. Nanti kau masukkan foto. Ya, tapi kan kawan-kawan. lagi demo itu. Kawan-kawan FAM terlibat. Iya, terlibat. Form kita kan udah nggak ada lagi di saat itu. Udah nggak berkibar lagi. Bendera yang berdiri kan, oh enggak lah. Waktu di Serikat Tani di Pasaman masih Makanya kan bilang ya ada bendera kita. kawan-kawan masih si ikut. Didi ikut tuh. Iya. Berapa aksi advokasi yang kita lakukan itu tetap kawan-kawan FAM kita libatkan. Ada terus. Ada. Mulai di Pasang Barat, di Pariaman. Iya. Sampai PKL pun masih ada ya. Nah, PKL masih ada. ada. Masih ada kan? Ada. Makanya eksis itu sampai 2012. Oh iyalah, karena itu aku sempat beberapa kali datang ke Permindo itu kan buat ngecek. Ada gerakan itu, tapi memang kita kadang nggak banyak. Yang biasa. Jadi kerangka pikir atau konsep geraknya juga alhamdulillah dapatnya dari FAM itu sendiri. Nah, kau sendiri kenapa mendirikan WK? Rokok. Gini bang, Ya. nggak banyak. Pada saat itu kan aku kelas tuh sama Bang Fatah,
tahu beberapa teman-teman yang ada di FAM karena aku kan ikut di kabinetnya Tri Septianto. Ya, Tri. Ya, Tri Septianto, aku ikut di kabinetnya dan teman-teman FAM kan pada saat itu menjadi kan Afdal lagi tuh yang calonin kan tahun 2008 tuh. penggagas, pendiri, pembikin yang menemukan ide awal atau bagaimana ceritanya? Atau di hire teman? Enggak, kalau di akhir enggak. Jadi kalau cerita awal itu kan waktu aku pasca dari FAM itu kan aku ke BEM. Ya, BEM betul. Universitas. Nah, Konflik kelas tuh, sebentar. kelas Ya. dengan Bang Fatah. Sebenarnya sih enggak kelas ya, apa ya Bang ya? Bahasanya ya kayak debat yang memang kalau udah secara organisasi kita tuh udah pasti kelas gitu loh. Sebenarnya Beda gini, pendapat. saat itu sebenarnya kita yang di FAM itu termakan kata-kata sendiri sebenarnya. FAM itu sendiri nggak ada senioritas, ya kan? Senioritas itu diukur dari kemampuan geraknya dan kemampuan berpikirnya. Kita Betul. berpikirnya overkritis, cerdas, dan mantap, ya udah gitu. Dan ternyata proses termakan kata-kata ini bukan hanya dialami FAM saja, bahkan Dewan Kota tersebut juga mengalami hal itu, ya kan? Karena mereka kan pengennya kita tetap ada di situ. Nah, dianggaplah FAM ini tandingan ini. Jadi lucu sebenarnya ketika kita menggaungkan sesuatu masalah bicara tentang kebebasan berekspresi atau tentang kritis terhadap segala sesuatu hal yang tidak seimbang atau yang tidak benar. Nah, akhirnya termakan sendiri, FAM juga termakan sendiri yang memakannya WK. Nah, nggak kelihatan apa tuh di layar tuh. Nggak apa-apa, suaranya kan keren. Gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh waktu pindah ke BEM Universitas itu kan di hire. Ya, betul. Di hire sama Tris secara langsung. Ditelepon waktu itu dan kita ngobrol di depan kampus gitu. Depan kampus kita ngobrol. Ya udah, aku ngambil keputusan untuk masuk itu bukan karena nggak ada pertimbangan bang. Aku masuk itu karena ada pertimbangan. Karena gini, aku lihat kalau FAM untuk masuk ke dalam lagi untuk merubah sistem yang ada di kampus pada saat itu udah nggak bisa. Ya. Nah, dia masih dan gerakan kawan-kawan juga kebanyakan untuk di daerah seperti contoh petani, Kita udah berekspansi banget, ya. dan aku melihat sedangkan kalau aku pribadi untuk waktu untuk ke daerah itu kan kurang bang, Ya, apalagi badan aku gede kan, dia nggak susah lah untuk lari kan. ya betul lah. Gitu. Nah terus aku mikir lebih baik aku main di tataran kampus, masih di dunia pendidikan lah. Nah pada saat itu dia hire sama Tris, aku terima, aku ngelapor ke FAM, tapi akhirnya kan ada sedikit miskomunikasi dengan awalnya Bang Fatah, sama Bang Fatah, akhirnya dah merepet ke semuanya termasuk Afdal pada saat itu menjadi oposisi kan, oposisi, tapi nggak lama sih, palingan cuma 6 bulan lah oposisi pada saat itu. Akhirnya udahlah nerima waktu itu dan akhirnya 2 tahun aku menjabat kan, tahun berikutnya Tris naik lagi, kepilih lagi ya karena tetap pakai strateginya kita kan yang ada di FAM tetap aku aplikasikan tuh. Nah akhirnya di tahun terakhir itu aku bingung bang mau ngapain karena kedekatan emosional dengan teman-teman yang ada di FAM udah kendor nih. Ya udah, Tapi aku masih sering kan minta. masih kali itu sering. Enggak, kalau secara emosional kakak beradik mah biasa aja kan, nggak ada masalah. Kita cukup dewasa pada saat itu, keributan di organisasi malah nggak kita bawa ke aspek pribadi. Enggak. Nah pada saat itu aku sama Kamil waktu itu lagi di kosan lagi ngobrol-ngobrol, Mil mau ngapain habis ini? Kamu ini masuk sendiri ke kabinetnya Tris, masuk kan? Kalau dia memang karena dia kan memang apa namanya? Terus ya. Memang satu fakultas, Satu angkatan. satu angkatan, Oh iyalah. kayak ekonomi dia. Nah terus akhirnya kita berdua itu konsep ya udahlah kita bikin organisasi kampus, UKM, apaan? Dulu namanya WK Sospol, awalnya WK Sospol. Akhirnya ya udah kita akhirnya pada saat mubesnya kalau kita namanya kongres. Kongres pada saat itu kita ubah namanya menjadi WK Soskem, Wadah Kajian Sosial Kemasyarakatan. Karena kita juga nggak mau kan dalam artinya nggak semuanya dalam masyarakat itu kan bukan hanya politik doang kan, tapi juga banyak yang lain. Nah, ya udah
bangunlah WK itu bang. Jadi yang di studi itu kasus-kasus yang terjadi di masyarakat gitu ya. Ya kebanyakan Kasus- waktu zamannya aku masih kayak gitu. Kalau sekarang sih. Nanti aku nggak bicara zaman sekarang, aku bicara zamannya Bung Edo dulu. Kalau dulu masih kayak advokasi aku ikut, Masih ya. masih ikut. Itu kemana tuh arah ideologinya kemana itu? Berhasilkah kamu mewarnai FAM? Kalau aku sih Mas sampai saat ini masih mengatakan aku mau warnai bang. Mewarnai ya? Karena Mewarnai. aku banyak dengar istilah-istilah kita dulu di FAM masih dipakai itu di Sampai sekarang. kawan WK. Sampai sekarang jadi materi-materi pun yang ada di FAM itu adalah materi wajib yang ada di WK. Bisa begitu ya? Ya bisa lah. Oh, aku yang diriin. Next, kemudian survive ya Do ya? Nah Survive. ini yang amazingnya nih, FAM gagal dia sukses. Sampai kemarin aku pun kaget yang pertama kali kok ke Padang itu kan Ah, banyak rupanya kadermu bro, rame. Aku malah jadi merasa tersisihkan di situ, tersisihkan di sana. Nah, mainlah ke kampus geng. Aku main ke kampus, nongkrong di tempat markasnya si Edo ini. Oh, iya. Lah, dia datang itu anak mereka itu rame bro. Aku tanya masih terkadang sampai sekarang masih bang, masih jalan. Udah, kita lost kontak loh ya. Iya, Kita lost kontak kita pada saat itu. Nggak ada lagi, ketemunya lagi waktu itu pun nggak juga sering waktu kau bikin usaha lah. Jadi Edo setelah dia wisuda, dia jadi pebisnis. Nah coba ceritakan dulu masalah bisnis kau dulu. Karena kan aku tahunya waktu itu kau punya Revo Sindikat, bisnis yang bergerak di videografi dan komunikasi. Kemudian hilang lagi dan akhirnya ketemu lagi gitu. ya. Aku gini prinsipnya, karena aku mempercayai setiap sesuatu hal yang terjadi itu tidak ada kehendak manusia di sana. Karena konsep pertemuan, rezeki, maut, dan jodoh itu sudah merupakan keputusan mutlak dari Sang Hak. Dan aku menganggap setiap pertemuan-pertemuan ini selalu ada message, ada pesan yang ingin disampaikan oleh semesta melalui energinya Tuhan, energinya Allah. Ada pesan sebenarnya. Sampai kita ketemu lagi nih kan, udah di tahun berapa ini? 2022. Kalau sementara udah kemana-mana tuh ya, udah kacau lah, nggak tahu kemana lagi, ketemu lagi. Kok juga kan, baru ini ketemu kan, yang periode kemarin sama yang ini kan, udah cukup lama kan nggak ketemu. Aku pasti pada ketemu dan dia sudah. Ini 2012 masih ketemu ya? 12 kamu masih di Padang kan? Ya masih ketemu ya? Ada 20 tahun nggak? 2012, 2000, oh 10 tahun. 10 tahun. Walaupun nilai pertemanan dan nilai persaudaraan itu lebih jauh. Makanya kenapa banyak organisasi-organisasi hebat itu ternyata mereka meletakkan nilai itu di awal. Mereka meletakkan nilai-nilai itu pada prinsip-prinsip organisasi mereka. Bro. Ya kayak gitu. Kalau aku sih ngeliatnya hubungan antara FAM dengan organisasi sama kehidupan aku saat ini sih banyak bang, erat. Ya. Itu waktu punya studio itu kesalahan ada, bagaimanapun kan kesalahan ada pada saat sama pemimpinnya bang. Itu kesalahan aku manajemen bisnisnya, karena aku masih memakai sistem sistem perkawanan lah. Aku tutup Ketutup ya. Tutup. Itu kok padahal belajar sama Darwis kan? Gila. Jadi karena kan dari Kenapa dulu kok nggak jadi fotografer sekarang lo? malah cuma dikit. Maksudnya Kalau itu akhirnya udah hijrah ke Jakarta. Aku hijrah, udah tinggalin, lupain semuanya. dengan segudang problem pada saat itu ya. Sudah problem termasuk salah satu. Dan kau selesaikan dengan baik itu kan? Kau selesaikan dengan sempurna kan? Dengan penuh tanggung jawab kan? Luar biasa. That's the best. Ya akhirnya selesai dan dasar itu juga ada problem yang sangat-sangat besar daripada yang masalah yang keuangan, yaitu ditinggal oleh istri gitu. Luar biasa. Ditinggal oleh istri karena memang Titik balik. ya lagi dibawa-bawa. Jadi kau dikempur habis-habisan tuh ya? diumpur lah, habis kosong. Akhirnya sedikit udah aku coba bangun bisnis kecil-kecilan, jatuh, akhirnya udah aku ngambil satu titik, yaitu aku bangun sebuah usaha yang bergerak di bidang pengelolaan limbah. Dan disitulah baru aku naik lagi, jatuh lagi karena benar kata guru manajemen itu dalam bisnis. Jadi kau berburu. Tapi itu nggak usah disebut lah. Jadi salah satu kesamaan kita ternyata betul. Kita sama-sama suka berburu. Iya, betul. Ya.
Karena kalau nggak ada gunung, ada yang mentor, nggak ada yang Nggak ini, ada. semuanya ngambang jadinya, betul. Terus akhirnya dia bakal ngomong kalau aku ada satu perusahaan, tapi kamu harus ngerasain sendiri. Benar-benar, yaitu bukan di manajemen lagi, manajemen sudah bagus. Cash flow sudah luar biasa. Cash flow sudah luar biasa pada saat itu. Dan Jadi sudah menemukan satu yang pertama di usia telat apa? Aku masih 32 waktu itu. lumayan 40 belum ketemu. Jatuh lagi karena terlalu percaya dengan teman dalam berbisnis. Akhirnya udah jatuh lagi dan sekarang ini ya mau bangun bisnis yang sama di bareng-bareng nanti akan ada Bang Andre juga sama Bang Fatah. Nah, ya gitulah. Tapi kalau rohnya itu sih Bang, pada dasarnya semua itu termasuk dalam hal itu kayak mental seorang berjuang itu kan. Pada saat jatuh kan pada saat aku udah jatuh awal tahun di pertengahan tahun kemarin lah, kan akhirnya aku ngambil keputusan ya udah aku lulus semuanya, buang semuanya lagi, aku mulai dari nol. Jadi reborn. Bukan untuk mencoba. Kalau dulu dari awal yang studio jatuh itu kan aku berubah haluan. Kalau sekarang reborn. Memang ganti haluan bisnis, kalau sekarang reborn bisnis lama dibangun lagi dari awal. Tapi dengan betul-betul dengan manajemen yang sangat-sangat rapi, dengan orang-orang yang memang bisa percaya gitu. Paling penting itu selalu berpikiran positif sama Allah. Ya walaupun nggak taat banget ya aku gak bayar. Tapi yang jelas setiap aku ingin, ya itulah kan. Abang sendiri pernah cerita Allah itu ngasih rezeki itu pada saat kita butuh bantuannya. Makanya aku salah satu ngambil ke ininya Bang, konsisten aja. Bisnis aku tuh kayaknya memang passion gitu loh. Passion aku tuh di dunia startup, terus juga makanya aku bilang masih ada sangkut pautnya dengan organisasi. Kita dulu di firm kan sosial salah satunya adalah pasti masalah limbah. Ya kan, limbah dulu apa kan sempat diwali tuh, ya kan. Akhirnya ya aku jalanin masalah itu juga, pengolahan limbahnya. Limbah, tapi bukan limbah berbahaya ya, itu jatah orang-orang gede lah. Aku limbah rumah tangga gitu. Jadi kenapa jatuh pada saat ini pun akhirnya aku tetap ngambil keputusan untuk aku lanjutin. Mas, kalau aku gini aja, tak banyak pun permintaan, aku hanya bagaimana bisa bermanfaat bagi orang. Yes. Semua punya begitu. Ya. Mungkin salah satu cara bisa mengakomodir lebih banyak orang, kebutuhan orang itu dengan memiliki kekuasaan. Ya. Dan itu saya coba di 2019. Akhirnya kandas juga. Akhirnya mungkin persiapan belum matang. Banyak pelajaran. Karena selama mahasiswa saya nggak pernah bersentuhan dengan kekuasaan, nggak pernah bersentuhan dengan partai politik. Tidak mau diajak-ajak siapapun. Nah, di 2019 itu kita harus masuk ke dalam sistem. Kalau tidak, siapa lagi? Ya, betul. Insyaallah di 2024 kita coba lagi. Dengan konsep-konsep yang baru lah. Ya. Kalau masalah bisnis ya biasa lah, pasang surut ada lah semua bisnis. Satu kunci yang mungkin hampir sama dengan itu, jangan terlalu percaya dengan kawan. Saya jatuh tuh gara-gara kawan. Mungkin aku dulu close, ya kan. Prinsipnya percaya bahwasanya apapun ikhtiarmu, selalu niatkan itu hanya untuk ibadah. Kalau urusan rezeki dan yang lain-lain sudah ada yang mengaturnya. Jangan campur itu. Selalu berjuang dan putus asa. Semangat, berpikir positif, yakinlah apa yang kita usahakan selalu ada. Oke, mantap, geng. Yakin sama rezekinya Allah. Amin. Itu aja. Iya, simpel ya kan. Simpel. Iya, oke, udah mau maghrib. Next nanti kita akan bahas hal-hal lain yang lebih detail. Ini video kita dedikasikan buat teman-teman kita dulu di kampus yang pernah ikut sama-sama berjuang, yang sempat menjadi oposisi kita waktu dalam perjuangan. Siapapun kalian, di zaman ini kita mudah-mudahan masih bisa berkawan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ya.